bisa? Cakra, ada salinan kontrak pernikahan kita. Masih paket Mbak. Iya Mas. Oh iya, makasih ya. Sama-sama Mbak. Apa sih? Bu, itu paket Dari Cakra. itu punya Mbak Alia sama Mas Depan Bu paketnya. Mas Depan, Mbak Alia ada paket. Mas ada paket Mas, Mbak Alia. Jangan-jangan surat ini berisi informasi tentang latar belakang Alia. Seperti surat kaleng sebelumnya. Lebih baik aku lihat dulu isinya. Mas Depan, Mbak Alia, ada paket Mas. Mas, Mbak, ada paket buat Mbak Alia sama Mas Depan. Tapi paketnya sekarang di depan dipegang sama Bu Elsie. Bi! Itu paketnya. Iya, Mas. Ma, itu kan paket buat aku sama Alia. Mama nggak bisa gitu dong. Nggak boleh dong buka paket buat orang lain. Biasa aja kali. Cuma paket doang aja. Nih. Bi, Iya, Mas. makasih ya. Tadi udah panggilan aku sama Alia. Sama-sama. Bibi ke dalam lagi ya. Ya. Misi. Paket dari siapa sih? Dari Cakra. Cakra ngirimin apa? Kok bisa? Cakra, ada salinan kontrak pernikahan kita. Beruntung banget loh. Tadi Mama belum sempat buka sama isi baca kontrak ini. Iya. Kamu ngomong aja kencang-kencang. Kalau sampai orang rumah denger gimana, bisa gawat. Kita jangan bahas ini di sini. Sorry. Kalau gitu, kamu ikut sama aku aja ya. Kita bahas di mobil aja. Iya, ayo. Aku telepon Cakra ya. Aku harus tanya sama dia, dari mana dia dapat salinan dokumen itu. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi aku video call ya. Kenapa video call? Iya karena aku teh harus lihat ekspresinya dia. Nanti kan kelihatan pas dia ngejelasin bohong apa enggaknya kalau aku lihat mukanya. Ya udah. Alia video call. Pasti Alia sama Devan udah terima paket yang gue kirim. Halo Alia. Cakra, hari kamu teh ngedapetin salinan dokumen perjanjian kontrak aku sama Devan dari mana? Terus maksud kamu apa? Kenapa salinan itu kamu taruh di rumahnya Devan?
Kamu tuh punya niat buruk apa sih, Cak? Kamu nggak usah pikirin soal itu, Alia. Nggak penting di mana aku dapetin surat itu. Tapi yang penting sekarang, aku udah tahu kenyataan yang sebenarnya, Alia. Kalau pernikahan kamu sama Devan, hanya pernikahan kontrak. Alia, kenapa kamu harus kayak gitu, Al? Kenapa harus kawin kontrak? Apa sih yang kamu pikirin, Al? Aku nggak ngerti, Alia. Alia, coba kamu pikirin ya, Al. Kalau sampai kamu ketahuan sama keluarganya Devan, bagaimana, Al? Kamu mau ngelak? Alia, ini tuh kebohongan yang besar, Al. Apa kamu nggak pikirin dulu sebelum kamu tanda tangan kontrak? Kamu nggak pikirin dulu baik dan buruknya, Alia? Lu nggak usah banyak ngoceh ya. Sekarang mendingan kita langsung ketemu, kita bicara langsung. Maksud lu apa sih ngirimin surat itu ke rumah gua? Hah? Kok dimatiin sih? Kurang ajar. Balik. Ini Cakra bener-bener ya. Dia mau cari ribut sama aku. Papa, minum obat hidup. Minum obat hidup. Pak, udah dong. Papa, jangan pegangin kepalanya. Ayo, Pak, udah. Papa tenang ya. Papa sabar. Gimana, Dok? Keadaan suami saya? Untuk saat ini, kondisi Pak Wildan sudah stabil, Bu. Tapi saya sarankan sebaiknya segera lakukan MRI ke rumah sakit untuk memastikan tidak ada luka dalam. Baik, Dok. Saya akan segera bawa Mas Wildan ke rumah sakit. Ya, Bu. Nanti saya juga resepkan obat dan vitamin untuk Pak Wildan ya. Harusnya Mas Wildan dibawa ke rumah sakit. Ini nggak bisa terus-terusan kayak gini. Aduh, dia butuh pemeriksaan yang lanjut. Tapi gimana kalau orang-orang tahu Mas Wildan sudah ditemukan, apalagi nanti Devan yang dengar, bisa-bisa Mas Wildan dilaporin ke polisi. Enggak. Kalau kamu mau laporin Alia, kamu perlu tahu bahwa laporan itu mungkin bisa menjadi bumerang untuk keluarga kamu. Karena faktanya, papa kamu menculik Alia dan membawa dia ke sebuah hutan. Di mana aku melihat dengan mata kepala aku sendiri, dia berusaha menyerang Alia dengan pisau. Dan akhirnya dia terpeleset dan jatuh ke dalam jurang karena ulahnya sendiri. Dan selain aku masih ada satu saksi lagi. Itu Dara, sekretaris aku. Kalau Mas Wildan sampai masuk penjara, enggak, pokoknya enggak boleh. Aku enggak akan sanggup. Udah dong, Pak.
Devan, apa nggak sebaiknya kita samperin Cakra aja? Kita datengin rumahnya atau kantornya gitu. Kita harus bicarain soal ini itu secara langsung. Kita nggak bisa diem aja terus kayak gini. Enggak, Lia. Aku nggak yakin. Soalnya kita nggak tahu Cakra dapat bocoran itu dari mana. Iya, terus kita harus gimana? Kita tenangin diri kita dulu. Kita jangan ambil keputusan buru-buru. Kita harus pikirin apa langkah selanjutnya kita. Karena kalau misalnya kita nggak hati-hati, akibatnya bisa makin fatal. Gini aja, aku akan minta Reno untuk coba cari tahu soal Cakra. Halo Reno. Halo Pak, Sekarang kamu di mana? saya di jalan Pak, baru selesai antar Nisa sekolah. Oke. Dan kemarin di rumah gimana? Situasinya aman-aman aja kan? Aman Pak, belum ada gerak-gerik yang mencurigakan Pak. Oke. Reno, masih ada satu hal lagi yang saya mau bahas sama kamu. Masalah apa Pak? Dokumen kontrak pernikahan Alia dan saya ternyata bocor. Cakra tahu semuanya dan dia mengirim salinan dari kontrak pernikahan itu ke rumah Papa Baldi. Kok bisa Pak? Dokumen itu kan bersifat pribadi Pak, dan sangat rahasia. Kenapa bisa jatuh sampai ke tangan Cakra Pak? Saya juga nggak tahu. Makanya saya minta kamu selidikin Cakra. Kamu cari tahu dia dapat dokumen itu dari mana dan tujuan dia sebenarnya apa. Saya nggak mau situasi ini makin buruk. Baik, saya mengerti Pak. Kebetulan lokasi saya nggak jauh Pak dari Jaya Industri. Saya akan langsung ke sana Pak. Oke, makasih. Baik Pak. Ya udah, yang penting sekarang kamu udah suruh Pak Reno selidikin. Sekarang kita turun. Cuma kamu tenangin diri kamu supaya mama kamu nggak lihat kamu kayak gini. Takutnya dia bingung. Aku udah tenang kok. Yaudah, sekarang kita masuk rumah, jemput mama, dan anterin dia ke rumah sakit ya. Semoga mama udah siap jalan ya. Iya, ayo kita lihat dulu aja.